Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa bahwa beban saudara terlalu berat? Stres dan beban terasa begitu sulit untuk dipikul, dan saudara merasa saudara sudah ada pada batas maksimal saudara. Pelajaran kita yang kelima, marilah kepadaku, memberikan sebuah solusi yang praktis untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan Yesus tawarkan pada saat ini. Kita akan berfokus pada Matius 11 ayat 28-30 dan kita akan pelajari 3 perintah khusus yang Yesus tawarkan dalam pelajaran kita pada saat ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu, ajakan-Mu itu akan Kau ajarkan pada kami pada saat ini. Dan kami mohonkan akan kerendahan hati, supaya kuasa Roh Kudus saja yang menuntun kami ya Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, ketenangan yang ingin Engkau berikan bagi kami dapat kami dapatkan pada saat kami mempelajari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita baca Matius 11 ayat 28-30, ayat utama kita sepanjang pekan hari ini. Mulai dari ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebelum kita masuk kepada apa perintah pertama yang Tuhan sampaikan di sini, kita harus melihat dulu ke belakang. Kita harus melihat terlebih dahulu latar belakangnya dan apa konteksnya. Karena setiap kali Yesus berfirman, selalu memiliki konteks. Kalau kita baca secara pribadi nanti, di Matius 11 ayat 20-28, kita temukan bahwa Yesus sedang menegur kota-kota besar di Galilea. Dia menegur dengan begitu keras, bahkan membandingkan mereka dengan kota Sodom. Tapi ini semua dilakukan atas dasar kasih. Dalam Roh Nubuat, Ellen White menuliskan bahwa Yesus melihat dalam diri orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka begitu cermat dalam kegiatan upacara mereka. Tetapi Yesus melihat dalam hati mereka yang terdalam bahwa upacara-upacara tersebut tidak memberikan kepada mereka kepuasan dan kedamaian dalam hati mereka. Lalu di sisi lain dia melihat kelompok yang kedua. Dia melihat pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka yang mencari kebahagiaan, mengikuti hawa nafsunya. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menerima kebahagiaan. Tapi Yesus melihat bahwa hanya ada kepura-puraan. Karena pada akhirnya mereka dipenuhi dengan rasa takut. Inilah yang Yesus lihat. Yesus melihat kesusahan dan beban hati orang-orang ini yang begitu dalam. Oleh sebab itu dia mau memberikan kepada mereka sebuah kelepasan atas itu semua. Karena mereka begitu lemah iman, mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus. Bagi orang-orang Farisi, mereka yang sudah mengenal kebenaran, mereka menolak percaya kepada Yesus. Sedangkan bagi mereka, orang-orang yang berdosa, mereka lebih suka hal-hal duniawi daripada hal rohani. Dan mereka juga menolak Yesus. Tetapi dalam itu semua, yang mereka temukan hanyalah ketakutan dan kehampaan dan tidak ada kepuasan di dalamnya. 2 kategori ini, mungkin saudara adalah kategori yang pertama. Mungkin kita adalah umat-umat Tuhan yang setia, umat-umat Tuhan yang rajin ke gereja. Cuman kita masih merasa bahwa seperti ada hal yang kurang. Kita tidak merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Atau saudara ada di kelompok yang berikutnya. Saudara mungkin sudah lama pergi, saudara mencari kesenangan dunia tapi tetap tidak mendapat kesenangan. Pada saat ini pun Tuhan mengajak kita semua bahwa Dia adalah sumber dari sukacita dan damai sejahtera tersebut. Kristus mengundang kita semua untuk menerima istirahat yang sejati. Dan dalam itu semua, yang memberikan satu syarat yang pertama. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 25, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Syarat yang pertama untuk menerima istirahat adalah dengan kerendahan hati. Ellen White dalam seri Membina jilid 5 halaman 59 mengatakan, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran melainkan atas kemurnian maksud. Kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat.
Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Saat kita memasuki pelajaran ini, mari kita pelajari, kita datang dengan kerendahan hati, supaya kiranya kelegaan itu dapat menjadi bagian kita masing-masing. Kerendahan hati menuntun kita kepada perintah Tuhan yang pertama. Marilah kepadaku. Perintah yang pertama adalah untuk datang kepada Yesus. Marilah bukanlah sebuah pilihan, itu bukanlah opsional. Itu adalah prasyarat. Dan ini membuktikan bahwa inilah pilihan pribadi kita masing-masing. Tuhan menghormati setiap pilihan kita. Dengan ramah ia mengundang kita untuk membuat pilihan untuk datang kepadanya. Itulah syarat yang pertama. Kalau kita mau datang, barulah kita akan mendapatkan ketenangan yang Tuhan janjikan. Datang dengan bagaimana pertanyaannya sekarang? Datang dengan menempatkan kepercayaan dan keyakinan kita dalam kesanggupannya untuk mengangkat beban yang kita miliki. Saat kita datang dengan beban kita harus meyakini bahwa Yesus lebih besar daripada beban kita. Ellen White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 353 berkata, marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Datanglah dengan kerendahan hati dan dengan kepercayaan penuh bahwa Yesus sanggup memberikan istirahat karena keilahian dan keesaannya dengan Bapa. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Dalam kata lain, perintah yang kedua adalah untuk dipasangkan kuk dengan Yesus. Kuk bagi orang Yahudi melambangkan penurutan atau kepatuhan. Kuk yang dipasangkan di leher seekor lembu membuat mereka patuh kepada setiap perintah dari majikannya. Dan itu menuntut mereka untuk boleh bekerja dengan lebih baik lagi. Tetapi ada makna yang lebih dalam. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita bahas bagian pertama. Kuk yang kupasang itu enak. Dalam terjemahan lain boleh juga diartikan mudah, gampang. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dalam Greka, itu adalah kata kretos. Kretos berarti sangat cocok. Di Palestina saat kuk dibuat untuk lembu-lembu, mereka dikumpulkan. Satu persatu lembu tersebut diukur lehernya, diukur setiap lekukan-lekukannya, ukurannya, karena setiap lembu itu berbeda-beda. Diukurkan sehingga cocok, dibuatkan kuk dari kayu, dibuat sedemikian rupa agar itu sangat cocok supaya tengkuk dari hewan tersebut tidak luka. Itu akan nyaman saat mereka gunakan. Kuk yang dibuat adalah kuk yang custom made, dibuat secara khusus untuk masing-masing lembu. Sama seperti seorang pria sebelum menikah biasanya membuat setelan jas yang pas dengan badannya supaya terlihat bagus, supaya terasa nyaman. Begitulah kuk yang dipasangkan untuk lembu ini. Itu dalam bahasanya sangat cocok bagi mereka. Dalam kata lain, kuk yang Yesus ingin kalungkan di leher kita sangat cocok untuk kita. Itu dibuat agar pas dan nyaman dengan kita. Tidak akan menyakiti kita. Dalam kata lain, Yesus mencoba untuk berkata, kehidupan yang aku berikan kepadamu bukanlah beban bagimu. Tugasmu dibuat untuk mengukur agar cocok denganmu. Ini bukan berarti hidup yang santai. Bukan berarti tidak ada beban atau tantangan. Tetapi apapun nantinya beban dan tantangan yang Yesus berikan kepada saudara untuk ditanggung bersama dengan Dia, kita punya jaminan bahwa Dia akan menguatkan kita. Oleh sebab itu, 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lebih dalam lagi bahwa kuk adalah alat untuk pelayanan.
diperlukan agar dapat bekerja dengan baik. Kita dipanggil untuk bekerja seumur hidup. Bekerja untuk apa? Matius 11 ayat 30 bagian yang kedua dikatakan, bebanku pun ringan. Kristus memiliki sebuah beban. Ada beban yang dia tanggung, yaitu adalah keselamatan anak-anaknya yang ada di bumi ini. Dan itulah yang ia ingin bagikan dengan saudara dan saya pada saat ini. Untuk memikul beban bersama-sama menjadi ringan bersama dengan Kristus. Kita belajar daripadanya untuk peduli satu sama lain. Bagi mereka, orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Kristus, yang masih hilang di luar sana, kita dipanggil dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kristus dalam perintah agungnya mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Itulah panggilannya bagi orang-orang di luar sana yang sedang hilang pada saat ini. Dan bagi saudara-saudara kita seiman yang berada dalam kebenaran bersama-sama dengan kita di gereja, Galatia 6 ayat 2 Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah bagaimana kita memenuhi hukum Kristus. Kuk yang mengikat kepada pelayanan adalah hukumnya. Hukum kasih yang besar yang dimulai di Taman Eden, yang mengikat manusia kepada Allah. Ini adalah hukum kasih. Kita mendasarkan penurutan bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Tidak ada yang bisa menambahkan sesuatu pada keselamatan yang Yesus berikan, yang telah menangkan bagi kita. Tapi kita masing-masing bisa menjadi dutanya untuk mengabarkan kasihnya kepada orang-orang di luar sana, seturut dengan hukumnya. Dalam dunia ini mungkin kuk bukanlah kebebasan, mungkin itu adalah perbudakan. Tetapi tanpa kuk, jika kita dibiarkan mau kita akan terjatuh. Kita akan jatuh ke dalam kegelisahan yang begitu mendalam. Mengenakan kuk adalah menyerah kepada kehendaknya. Dan dalam penyerahan penuh kepada kehendaknya, kita akan memiliki pengertian yang tertinggi dan pengertian yang paling mulia tentang artinya kebebasan dan kedamaian. Dan pelajaran yang ketiga, perintah yang ketiga adalah saat Yesus berkata, belajarlah padaku. Belajar dari Yesus. Satu pelajaran penting yang selalu kita lihat dalam kehidupan Yesus adalah bahwa Kristus berkomitmen untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Tidak pernah sedikit pun tindakannya, pikirannya, perbuatannya itu di luar kehendak Bapa. Dan kita pun diinginkan untuk mengikuti teladan tersebut, untuk melakukan kehendak Bapa di surga, memiliki satu kesatuan yang tak terputus dengan Bapa yang di surga. Kedamaian sempurna datang ketika hati kita dan pikiran kita menyatu dengan Kristus. Sedangkan saat kita menjauh daripadanya, saat kita mengikuti jalan dosa, itu akan mengganggu kedamaian kita. 3 perintah dalam 3 ayat ini yang begitu luar biasa. Yang pertama bahwa datang kepada Yesus. Yang kedua adalah untuk dipasangkan kuk dengan Yesus. Dan yang terakhir adalah ia ingin kita belajar daripadanya. Belajar dari Yesus. Apakah pada saat ini ada beban yang saudara tanggung? Saudara-saudara yang mungkin pada saat ini menonton yang rajin ke gereja, rajin melayani, tapi masih merasakan beban dalam hidup saudara. Masih merasakan ada sesuatu yang begitu berat, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Ellen White menuliskan dalam Seri Membina jilid 2 halaman 282 sampai 283. Bila mana engkau menemukan bahwa pekerjaanmu itu sukar, bila mana engkau bersungut atas kesulitan dan ujian, bila mana engkau mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan penggodaan, bahwa engkau tidak bisa mengalahkan sifat tidak sabar, dan bahwa kehidupan pengikut Tuhan itu adalah suatu pekerjaan yang berat, ketahuilah bahwa engkau tidaklah memikul kuk Yesus. Engkau sedang memikul kuk guru yang lain. Kita diajak untuk dipasangkan kuk Yesus. Atau mungkin saudara-saudara yang pada nonton saat ini yang sudah lama pergi dan rindu kembali untuk merasakan kelegaan tersebut. Tuhan mengajak kita semua, marilah kepadaku. Ada banyak yang berpikir harus bertobat, memperbaiki kehidupan terlebih dahulu, baru bisa datang kepada Yesus. Tapi faktanya adalah pertobatan dimulai saat kita datang terlebih dahulu kepadanya. Dan dia akan menyanggupkan saudara untuk meninggalkan setiap beban dan dosa saudara. Dia akan sanggup untuk mengubahkan hidup saudara saat kita datang kepadanya. Panggilannya adalah untuk semua orang.
bagi saudara yang ada dalam kebenaran, atau bagi saudara yang rindu untuk kembali datang kepada kebenaran, dengan senang hati ia mau menerimamu. Dan ketika kita datang padanya, ingin melakukan kehendaknya, mengenakan kuk bersama dengan Kristus dalam pelayanan, dia berjanji bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kita diajak untuk sepanjang hidup kita, hari-hari ke depan, dalam pekan ini ada sebuah doa yang kita diajak sama-sama untuk doakan setiap hari secara pribadi. Saudara bisa screenshot, foto, atau ingat dan catat, akan ditayangkan di layar berikut doa yang dapat kita sampaikan bersama-sama. Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa Engkau adalah sumber damai, tujuan dan sukacitaku dalam kehidupan. Aku menyerahkan kehendakku kepadamu hari ini dan meletakkan rencanaku di kakimu. Yesus, ungkapkanlah kepadaku apapun dalam kehidupanku yang tidak selaras dengan kehendakmu, di mana aku memiliki sikap, perasaan, keinginan, dan kebiasaan yang bertentangan dengan kehendakmu. Tolong perlihatkanlah semuanya kepadaku. Hari ini, kerinduanku yang utama adalah untuk menyenangkanmu. Kiranya ini boleh menjadi doa pengharapan kita. Dan janji Tuhan, kelegaan, damai sejahtera, itu boleh kita terima saat kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang mengajak kami, mengundang kami untuk datang kepadanya, untuk datang dan menerima kelepasan, damai sejahtera. Sungguh Allah yang begitu baik. Oleh sebab itu, teliklah hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan segenap kerendahan hati, dan pasangkanlah kuk untuk kami masing-masing. Lakukan semua yang ingin kami lakukan, karena bersama denganmu, segala sesuatu, bahkan beban yang berat sekalipun menjadi ringan, karena Engkau beserta dengan kami. Kami pegang janjimu, berikanlah pengharapan kepada seluruh anak-anakmu. Kami mohonkan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jaga kesehatan saudara, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Tuhan memberkati.